Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfadilah Hambali dari kelas PTIKB 2018. Di video kali ini saya akan menampilkan tugas dari mata kuliah aplikasi multimedia dan membawakan materi profesi keguruan. Untuk materi profesi keguruan, yang pertama ada bagian A, pengertian profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin yaitu professio, yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan sesuatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Menurut De George, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan keahlian. Selanjutnya, secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup. Yang terakhir, yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi, tetapi juga mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, serta dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, atau purna waktu. Bagian B, karakteristik dan syarat profesi. Karakteristik guru adalah segala tindak tanduk atau sikap dan perbuatan guru, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya, bagaimana guru meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengetahuan, memberi arahan, bimbingan dan motivasi kepada peserta didiknya. Bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta bergaul baik dengan peserta didik, teman sejawat, serta anggota masyarakat lainnya. Macam-macam karakteristik profesi guru seperti taat pada peraturan perundang-undangan, memelihara dan meningkatkan organisasi profesi. Selanjutnya, beberapa hal yang menjadi syarat-syarat profesi, seperti standar untuk kerja, lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas, akademik yang bertanggung jawab, organisasi profesi, etika, dan kode etik profesi, sistem imbalan, pengakuan masyarakat. Selanjutnya ada C, sikap profesional keguruan. Sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Berkowitz dalam Azwar menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi dan reaksi atau respon. Sifat guru sebagai suatu profesi adalah hakikat suatu profesi ialah bahwa seseorang itu lebih mengutamakan tugasnya sebagai suatu layanan sosial. Suatu profesi dilandasi dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang sistematis tinggi. Suatu profesi punya otonomi yang tinggi, artinya orang itu memiliki kebebasan. Seorang guru dikatakan guru profesional bila guru tersebut memiliki kualitas mengajar yang tinggi, baik dari sisi ekspor atau ahli, responsibility rasa tanggung jawab, baik tanggung jawab intelektual maupun moral, dan memiliki rasa kesejawatan. Guru yang profesional memiliki komponen profesional guru.
Selanjutnya, guru yang profesional memiliki komponen profesional guru sebagai berikut. Penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep, meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi profesional, pengelolaan penggunaan media serta sumber belajar, memberikan bantuan dan bimbingan peserta didik, memahami pengelolaan lembaga dan program pendidikan, mampu menyelenggarakan penelitian sederhana keperluan pengajaran. Seorang guru yang profesional harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dosen dan Guru, yakni kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran luas mendalam. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada bagian D, tugas, tanggung jawab, dan peran guru. Dalam arti luas, tugas dan tanggung jawab guru bukan hanya mengajar atau menyampaikan kewajiban kepada anak didik, akan tetapi juga membimbing mereka secara keseluruhan sehingga terbentuk kepribadian dan yang berpendidikan dan berkarakter. Diambil kesimpulan bahwa tugas seorang guru adalah lebih kepada hubungannya kepada anak didik di dalam kelas. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual, berdasarkan Wave Cornell 1972. Berikutnya ada bagian E, profil tenaga keguruan. Guru merupakan figur dalam penyuksesan pendidikan bagi anak didik. Tidak cukup hanya itu saja, bahkan guru dituntut harus memiliki akhlak yang baik. Jika kita para guru mendapatkan amanat dari siswa, kita harus berusaha melayani dengan baik. Bagian F, kompetensi guru dalam proses belajar mengajar. Kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi lainnya. Bagian G, kode etik profesi keguruan. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Nah, itulah tadi penyampaian materi profesi keguruan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.